Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hia semuanya. Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik semangat berkurban ini, beredar sebuah kepercayaan yang cukup populer di tengah masyarakat, yaitu hewan berkurban akan menjadi kendaraan untuk melewati sirat di akhirat. Anda menyembelih hewan kurban dengan penuh harap, yakin bahwa kelak ia akan menjadi kendaraan Anda melintasi sirat yang mengerikan. Tapi, bagaimana jika keyakinan itu ternyata tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam? Inilah saatnya kita mengkoreksi pemahaman keagamaan yang keliru, tetapi telanjur membudaya dalam diri masyarakat. Bukan untuk mengurangi semangat beribadah, melainkan justru agar kita kembali kepada ajaran yang murni dan bersumber dari dalil yang sahih. Mari kita bahas tuntas pandangan para ulama hadis tentang keabsahan riwayat yang dijadikan sandaran serta dampaknya terhadap pemahaman umat tentang makna sebenarnya dari berkurban. Benarkah kurban menjadi kendaraan di sirat atau hanya mitos? Keyakinan dan anggapan bahwa hewan kurban menjadi kendaraan di atas sirat merujuk pada sebuah sumber hadis yang berbunyi, "Adhimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Artinya, muliakanlah hewan kurban kalian karena ia akan menjadi kendaraan kalian di atas sirat. Hadis ini sering dikutip dalam ceramah, media sosial, bahkan buku keagamaan. Namun, apakah hadis ini benar-benar berasal dari Rasulullah? Sepintas hadis ini sangat menggetarkan hati dan mampu memotivasi orang untuk berkurban. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah hadis ini benar-benar sahih? Kalau tidak sahih, di mana level hadis ini dalam Islam? Komentar dan penilaian kritis oleh para ulama hadis. Para ulama hadis terkemuka telah meneliti hadis ini dan memberikan penilaian kritis terhadap keabsahannya. 1. Al-Imam Ibnu Salah. Dalam kitab Syarah Mushkil Al-Wasit, beliau tegas menyatakan, hadis ini tidak dikenal, bahkan sejauh yang saya ketahui, hadis ini tidak ada. Pernyataan ini sangat tegas, tidak hanya menyebut hadis ini lemah, namun tidak ada dalam sumber hadis yang terpercaya. Kalimat yang tajam ini cukup untuk membuat kita meragukan validitas hadis tersebut. Kedua, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama hadis yang paling dihormati, menyatakan, saya belum pernah menemukan hadis ini. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Wasit dan Nihayah Al-Matlab. Maknanya adalah hewan kurban yang menjadi kendaraan bagi orang-orang yang berkurban. Ibnu Hajar kemudian menyebutkan satu-satunya versi hadis yang memiliki sanad yaitu dari Musnad Al-Firdaus. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dari Yahya bin Ubaidillah bin Mauhab dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'ala sirat. Pilihlah hewan kurban yang baik karena ia adalah kendaraan kalian di atas sirat. Namun, hadis ini diriwayatkan melalui jalur yang lemah, yaitu sanad hadis ini mengandung perawi bernama Yahya bin Ubaidillah yang dikenal sangat lemah ataupun dhaif jiddan. Ketiga, Al-Imam Ibnul Arabi. Dalam Syarah At-Tirmizi, beliau bahkan menyatakan, seluruh hadis tentang keutamaan berkurban adalah dhaif. Di antara hadis-hadis itu adalah hadis sesungguhnya ia adalah kendaraan kalian menuju surga. Kenapa hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran? Pertanyaan penting yang muncul adalah bolehkah menyebarkan hadis ini untuk menyemangati orang berkurban karena termasuk fadail a'mal. Banyak yang berdalih bahwa hadis dhaif masih bisa diamalkan untuk fadail a'mal. Tetapi ada syarat yang ketat agar hadis dhaif dapat dijadikan sebagai fadail a'mal. Pertama, hadis tidak terlalu lemah. Kedua, tidak berkaitan dengan akidah atau hukum halal haram. Ketiga, tidak diyakini sebagai sabda mutlak Nabi. Sayangnya, hadis tentang kendaraan di sirat ini masuk kategori sangat lemah, bahkan oleh sebagian ulama dianggap tidak ada asalnya. Maka, menyebarkan dengan keyakinan bahwa itu sabda Nabi Rasulullah SAW justru bisa menjadi bentuk penyebaran kebohongan atas nama Rasulullah. Oleh karena itu, tidak layak diamalkan ataupun disebarluaskan, karena berpotensi menyesatkan umat atau mengaburkan nilai sejati dari ibadah berkurban. Menariknya, ada beberapa ulama besar yang mengutip tentang hadis ini, seperti Al-Ghazali, Imam Ar-Rafi'i, dan Imam Ibnu Rif'ah. Namun,
Penting untuk dipahami bahwa para ulama fikih berbeda tugasnya dengan para ulama hadis. Mereka mengutip banyak hadis dari sumber yang tersedia, namun tidak semuanya mereka takhrij dan verifikasi tingkat kesahihannya. Maka, klaim bahwa hadis ini sudah disebut ulama besar bukan jaminan bahwa hadis itu sahih. Mengapa ini harus diluruskan? Keyakinan yang telah mengakar kuat dalam pemahaman masyarakat perlu diluruskan. Hal ini bisa berdampak dan membawa konsekuensi serius seperti ini. 1. Mengurangi semangat berkorban setiap tahun. Banyak orang merasa cukup berkorban sekali seumur hidup karena sudah merasa punya kendaraan di surga. 2. Menanamkan akidah yang tidak berdasar. Hal ini bisa merusak akidah umat yang seharusnya dibangun di atas dalil sahih. Ketiga, menghalangi kemurnian agama. Islam adalah agama yang murni, yang dibangun dari dalil-dalil yang kuat, bukan dari kisah-kisah motivasi tanpa dasar. Hadis sahih tentang keutamaan berkurban. Alih-alih menyebarkan hadis lemah apalagi sampai pada taraf palsu, mari kita sebarkan hadis-hadis yang sahih dan menggetarkan hati. Salah satunya adalah hadis dari Imam Al-Hakim yang sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi ila adhiyatika fashhadiha, fa innahu bi awwali qataratin min damiha yughfaru laki ma salafa min zunubiki." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Siti Fatimah, "Bangkitlah menuju hewan kurbanmu dan saksikanlah, karena setiap tetesan darah darinya dosamu yang telah lalu akan diampuni." Hadis ini memiliki sanad yang sahih dan maknanya juga luar biasa. Ini menunjukkan bahwa berkurban adalah amal yang besar yang mampu menghapus dosa. Sunnah kurban bukan sekali seumur hidup. Kesalahan lain yang lahir dari mitos kendaraan sirat ini adalah anggapan bahwa kurban cukup dilakukan sekali saja. Ini sangat keliru. Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah berkurban setiap tahun. Nabi Muhammad SAW berkurban setiap tahun hingga beliau wafat. Jika beliau saja yang sudah dijamin masuk surga masih rutin berkurban setiap tahun, bagaimana dengan kita? Maka mulai saat ini, jangan lagi kita menyebarkan hadis palsu ataupun lemah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Agama Islam bukanlah cerita motivasi kosong. Agama adalah ajaran suci yang harus dijaga keasliannya. Berkurbanlah karena Allah, berkurbanlah karena sunnah Rasul, bukan karena janji naik kendaraan di sirat yang tidak pernah benar-benar dijanjikan seperti pemahaman yang telah mengakar ini. Kita butuh kemurnian ajaran, bukan penghiburan semu. Dan itu dimulai dari menyebarkan kebenaran yang bersumber dari dalil sahih. Karena Islam tidak butuh mitos, Islam butuh umat yang berilmu. Maka mari kita bangun pemahaman yang benar dalam masyarakat dengan menyebarkan hadis-hadis sahih, bukan mitos ataupun riwayat yang lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.